Apa rahasianya para anggota secret society sehingga mereka bisa sangat powerful, sehingga bisa menjadi pemerintah bayangan di banyak negara dan menguasai sebagian besar kekayaan di seluruh planet bumi ini? Rasanya akan sulit untuk bisa menjadi bagian dari elit globalis yang menguasai 99% umat manusia jika tidak dibekali dengan kepandaian dan kecerdasan yang ekstra tinggi. Pertanyaannya, secerdas apakah mereka? Benarkah mitos bahwa mereka yang sering disebut sebagai keturunan Yahudi memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia? Benarkah dalam secret society yang mereka ikuti, mereka belajar ilmu-ilmu kesaktian dan mendapatkan pencerahan dari iblis atau Lucifer, atau bahkan dari Dajjal atau Antichrist? Untuk bisa mengetahui rahasia ini, kita memang harus mundur dulu ke zaman beberapa abad lampau, tepatnya di sekitar abad pencerahan, yakni sekitar abad ke-17 sampai 18 Masehi. Sebelum abad pencerahan tiba, pemerintahan di Eropa didominasi oleh doktrin-doktrin agama Kristen, sehingga bagi kaum-kaum intelek yang menginginkan kebebasan berpikir dan berpendapat, tentu mereka akan terhalang banyak dogma dan doktrin agama. Doktrin agama ini dirasa membelenggu banyak sekali pemikiran, sedangkan tak akan ada penemuan brilian jika pemikiran serba dibatasi oleh doktrin. Akhirnya muncullah gerakan sekularisme, di mana gerakan ini berusaha memisahkan antara agama dengan pemerintahan. Masyarakat saat itu mulai menyadari pentingnya diskusi-diskusi dan pemikiran ilmiah. Ideologi sekularisme juga akhirnya menjadi dasar tonggak peradaban maju untuk Eropa. Dan dari abad inilah muncul beberapa ordo dan secret society yang berusaha untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan ilmiah dan mistis yang belum bisa terdefinisikan. Abad ini disebut sebagai abad pencerahan karena banyak orang merasa mendapatkan pencerahan setelah bergabung dalam secret society tertentu. Salah satu secret society yang terkenal lahir dari abad ini adalah Freemasonry. Secret society ini awalnya muncul dari perkumpulan sekelompok tukang batu atau tukang bangunan yang sering mendiskusikan banyak hal, mulai dari arsitektur hingga esoterisme. Pada abad tersebut, Eropa memang terkenal dengan perkembangan arsitekturnya yang indah. Ini tak lepas dari jasa-jasa para mason atau tukang bangunan yang sukses mendesain banyak gedung-gedung megah di Eropa. Freemason saat itu termasuk sebagai secret society yang sangat tertutup dan selektif memilih anggotanya, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalamnya. Entah bagaimana ceritanya, organisasi yang semula berisi perkumpulan para tukang bangunan ini kemudian berkembang menjadi sebuah kelompok persaudaraan atau brotherhood yang memperjuangkan hak kebebasan berpikir, standar moral yang tinggi, dan pelayanan kepada masyarakat. Freemason bahkan berhasil meluaskan jaringannya hingga ke pejabat tinggi dan tokoh-tokoh bangsa terkemuka di Eropa dan di Amerika. Salah satu tujuan Freemason adalah membangun kuil kemanusiaan. Freemason juga memiliki visi bahwa upaya bekerja membangun sebuah kuil kemanusiaan adalah sebuah seni yang tinggi agar tampak indah di bagian luar atau fisik, di bagian dalam atau jiwa, maupun di bagian pusat atau inti eksistensi. Simbol kuil kemanusiaan yang digunakan oleh Freemason adalah Bait Salomo di Yerusalem. Mengapa mereka menggunakan Bait Salomo sebagai simbol? Sebab situs ini terletak di kawasan yang selalu menjadi polemik, pertengkaran, dan perebutan oleh tiga agama Abrahamik yang pengikutnya cukup besar di dunia ini, yakni Kristen, Islam, dan juga Yahudi. Tempat ini selalu dibongkar oleh kelompok agama yang berhasil mendudukinya dan kemudian dibangun kembali sebagai situs suci bagi agama bangsa yang berhasil memenangkannya. Penggunaan Bait Salomo oleh Freemason ini sering membuat orang mengira bahwa
Freemason ada kaitannya dengan konspirasi Zionis Yahudi. Apakah ini benar? Tidak ada yang tahu. Freemason memiliki simbol berupa jangka dan penggaris dengan huruf G di tengahnya. G ini melambangkan geometri atau ilmu ukur bangunan. Sedangkan dalam spiritual Freemason sendiri, para Mason menganggap bahwa Tuhan adalah ahli geometri dan matematisi agung, dan semesta ini adalah hasil karya bangunan agung dari Tuhan. Menurut paparan Muhammad Zazuli dalam buku Sejarah Agama Manusia, sekilas prinsip spiritual di dalam Freemason mirip dengan prinsip-prinsip spiritual yang diusung dalam era New Age atau zaman baru melalui ajaran Teosofi dan Rosicrucian. The Theosophical Society adalah ajaran spiritual yang diperkenalkan oleh Madame Blavatsky pada abad ke-19, hampir 4 abad setelah Freemason didirikan. Sedangkan Rosicrucian telah berdiri pada awal abad ke-17, hampir 2 abad setelah Freemason berdiri. Muhammad Zazuli bahkan memasukkan penjelasan tentang Freemason satu bab dengan penjelasan spiritual New Age. Spiritual New Age sebenarnya lebih menekankan pada kesadaran sejati manusia dan hubungan esoteris dengan Tuhan atau kekuatan ilahi yang merupakan sumber dari semua yang ada di semesta ini. Di era New Age, prinsip spiritualitas manusia tak hanya terbatas pada syariat dan doktrin agama saja, tetapi juga langsung pada kesadaran spiritual manusia dengan penciptanya. Karena itu, di era ini, ajaran-ajaran spiritual kuno mulai berkembang lagi, walaupun sudah sinkretisasi atau percampuran dengan inti-inti ajaran agama atau spiritualitas lain. Ciri-ciri spiritualitas New Age adalah berkembangnya kesadaran ruhani manusia yang ditandai dengan munculnya prinsip kesadaran murni, mulai populernya kembali ajaran yoga, meditasi, astrologi, alkemis, energi, dan banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan zaman kuno, seperti ajaran sekolah misteri zaman Mesir kuno, kembali diajarkan dan memikat minat banyak orang. Spiritualitas New Age juga mencoba menjelaskan segala hal yang bersifat metafisika yang selama ini masih menjadi misteri. Spiritualitas New Age sebenarnya mulai populer di dunia barat di tahun 1970-an hingga sekarang. Itulah sebabnya mengapa banyak orang-orang Eropa dan Amerika mulai menyukai filsafat agama-agama ketimuran, seperti Hindu dan Buddha. Karena memang spiritualisme New Age menggabungkan filsafat agama-agama timur, bahkan menggabungkannya dengan mistisisme Kristen dan tasawuf Islam segala. Bali sebenarnya menjadi salah satu destinasi wisata spiritual oleh orang-orang barat yang memang mencari kesembuhan dan kesadaran spiritual. Sebab di Bali masih kental dengan budaya, filsafat, dan spiritualitas Hindunya. Namun sayangnya, mulai banyak guru-guru spiritual di sana malah diisi oleh orang-orang bule sendiri yang memang sudah menguasai ilmu-ilmu tentang kesadaran murni atau ultimate consciousness, yoga, meditasi, dan sebagainya. Sebenarnya inti dari setiap agama timur dan barat, yakni Hindu, Buddha, Kristen, Islam, bahkan agama lokal sekalipun seperti Kejawen atau Jawa Dipa atau Kapitayan adalah sama. Semua mengakui bahwa ada entitas tertinggi yang menjadi sumber dari segala yang ada di semesta ini. Sumber inilah asal dan tujuan setiap makhluk kembali. Dialah Tuhan yang hanya ada satu dan tidak ada duanya. Kekuasaannya meliputi seluruh semesta ini berikut galaksi dan manusianya. Di dalam diri manusia telah terdapat percikan cahaya Tuhan yang menjadi ruh, yang membuat manusia bisa hidup, berpikir, bergerak, dan merasa. Ruh inilah yang membawa sifat dan energi Tuhan. Dengan melatih kesadaran spiritualnya, manusia bisa mengakses energi-energi semesta dan energi Tuhan melalui ruhnya, yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Ruh ini pula lah yang menjadi sumber kecerdasan dan kebijaksanaan tertinggi manusia, karena kecerdasan dan kebijaksanaannya langsung dari Tuhan. Tinggal manusianya saja yang mau melatih kesadarannya atau tidak. Manusia yang semakin meningkat kesadarannya, mereka tak hanya cerdas, bijaksana, dan makin sehat, tapi juga waskita atau sakti.
Inilah sebabnya mengapa kita sering mendengar kenapa orang zaman dulu itu suka bertapa, pulang-pulang jadi waskita atau sakti. Bertapa adalah metode orang zaman dulu untuk melatih dan meningkatkan kesadaran spiritualitas mereka. Inilah sebabnya kenapa zaman dulu orang bisa meramal banyak kejadian, mengapa ada yang bisa mengendalikan entitas gaib, mengapa orang dulu banyak yang kebal, dan masih banyak lagi jenis-jenis kewaskitaan lain yang oleh orang-orang modern saat ini dianggap sebagai mitos dan tahayul. Tapi, menurut spiritualitas New Age dan Secret Society, bentuk kewaskitaan ini bukanlah tahayul atau mitos. Sejatinya memang setiap manusia itu waskita atau sakti. Tinggal mau melatih kesadarannya saja atau tidak. Bahkan dalam ilmu tasawuf Islam pun, manusia yang telah mencapai tahap makrifat bisa mendapatkan ilmu laduni atau ilmu yang didapat setelah terbukanya tabir kegaiban. Manusia yang sudah tinggi kesadaran spiritualnya, mereka bisa mengenali penghuni-penghuni alam semesta dari dimensi lain. Bahkan, bisa memanfaatkan energi mereka untuk kepentingan pribadi. Inilah sebabnya mengapa ada orang bisa jadi dukun, punya banyak peliharaan setan atau jin. Tapi ada juga yang hanya mau memanfaatkan kewaskitaannya untuk kebaikan, tidak mau mengganggu makhluk dimensi lain. Di era modern zaman sekarang, di mana gaya hidup kita lekat dengan teknologi dan pendidikan intelektual yang maju, kita akan semakin terpisah dengan spiritualitas. Hal-hal seperti ini akan dianggap tahayul, mitos, bahkan keterbelakangan atau kuno. Padahal, Secret Society sendiri masih mempelajari ilmu-ilmu kegaiban macam ini. Menurut paparan Jonathan Black, dalam bukunya Sejarah Dunia yang Disembunyikan juga ditulis, Secret Society juga masih melakukan sederet ritual untuk melatih kesadaran spiritual mereka. Mulai dari latihan merasakan mati atau merogoh sukma, dan masih banyak lagi. Dalam ajaran-ajaran kuno pun, termasuk ajaran kejawen atau Jawa Dipa, sekolah misteri Mesir kuno, spiritualitas Hindu dan Buddha, latihan merasakan mati atau merogoh sukma juga ada dan lazim terjadi. Setelah manusia merogoh sukma, biasanya mereka jadi bisa mengenali energi-energi semesta dari dimensi lain yang tidak bisa dikenali oleh panca indera tubuh fisik manusia. Rosicrucian sendiri malah mempelajari banyak ajaran-ajaran mistis dari sekolah misteri sejak zaman Mesir kuno. Berikut mistisisme Kristen dan Kabalah dari Yudaisme. Kabalah dan Yudaisme atau agama orang Yahudi ini dulunya memang rahasia dan tidak boleh sembarangan orang mempelajarinya. Tapi sekarang, ajaran mistis Kabalah boleh dipelajari oleh siapapun, bahkan di luar bangsa Yahudi sekalipun. Inti ajarannya sama. Manusia telah memiliki ruh yang membawa sifat dan energi Tuhan. Selama manusia mau melatih kesadarannya, maka manusia bisa mengakses energi-energi semesta dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Energi semesta ini tak hanya yang terlihat oleh panca indera saja, tapi juga termasuk energi dari dimensi halus yang tak bisa lagi dideteksi oleh panca indera tubuh fisik manusia. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh terkenal yang menjadi bagian dari Secret Society. Prinsip Secret Society yang membebaskan anggotanya untuk berpikir dan mencipta, membuat banyak tokoh-tokoh intelektual, seniman, dan tokoh bangsa terkenal yang bergabung di dalamnya untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan spiritual mereka. Psikologi Barat sendiri mengakui, semakin cerdas spiritual manusia atau SQ atau spiritual quotient, maka semakin cerdas pula emosi atau EQ atau emotional quotient dan intelijensianya atau IQ atau intellectual quotient. Jika ingin IQ-mu tinggi, maka tingkatkan dulu EQ-mu. Jika ingin EQ-mu tinggi, tingkatkan dulu SQ-mu. Makanya, tidak heran bila banyak tokoh-tokoh penting yang ternyata adalah anggota Secret Society juga. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Blaise Pascal, Benjamin Franklin, Michael Faraday, Walt Disney, bahkan sampai pencipta film Star Trek, Gene Roddenberry adalah sederet nama-nama tokoh dunia yang diketahui menjadi anggota dari Rosicrucian. Tak hanya menjadi anggota Rosicrucian, beberapa dari mereka juga menjadi anggota dari Freemason. Di antaranya adalah Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Sigmund Freud, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu,
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Victor Hugo, Mark Twain, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Franklin D. Roosevelt, Henry Ford, Nathan Mayer Rothschild, dan masih banyak lagi. Tak hanya berkembang di Eropa dan di Amerika, secret society juga sempat berkembang di Nusantara sejak zaman penjajahan Belanda dan sukses mencetak banyak tokoh-tokoh perjuangan nasional dalam perang kemerdekaan. Di antaranya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-8, yakni Raja Kraton Ngayogyakarta, Raden Saleh, pelukis legendaris Indonesia, Raden Sumitro Kolopaking Purbanegara, anggota BPU PKI dan Bupati Banjarnegara, Paku Alam ke-5 sampai Paku Alam ke-8, Raja Kraton Surakarta, Raden Said Sukanto Cokro Adiatmojo, Kapolri pertama, Raden Mas Cokro Adikusumo, Dr. Rajiman Wedyodiningrat, Ketua Organisasi Perjuangan Budi Utomo, Raden Mas Adipati Tirto Kusumo, Presiden pertama Budi Utomo, Raden Mas Adipati Aryo Purbohadiningrat, dan masih banyak lagi pengurus organisasi Budi Utomo yang menjadi anggota dari Freemason. Bahkan, ayah kandung Insinyur Soekarno sendiri, yakni Sukemi, dan juga Muhammad Hatta, ternyata adalah anggota kelompok Teosofi juga. Namun ketika Insinyur Soekarno memerintah sebagai Presiden Republik Indonesia, segala bentuk ajaran spiritualisme dan secret society dari Barat, seperti Teosofi dan Freemason, dibubarkan sejak tahun 1961. Ini terkait dengan idealisme Insinyur Soekarno yang menolak segala bentuk budaya dan campur tangan Barat di Indonesia. Hingga saat ini, tak banyak orang Indonesia yang berani menjadi anggota dari secret society. Selain karena memang tidak memiliki loji atau markas di Indonesia, secret society juga telah lama dicap sebagai organisasi konspirator global dan menjadi bagian dari Dajjal atau Antichrist. Stigma sebagai organisasi penyembah iblis atau Dajjal atau Antichrist ini juga kerap dilabelkan pada secret society semacam ini. Siapa yang memberikan stigma seperti itu, kita tidak tahu. Berhubung Freemason dulu adalah perkumpulan yang sangat tertutup dan ketat dalam menyeleksi anggota, muncullah persaudaraan lain yang sejenis. Namun yang ini lebih luas dalam menerima anggota. Persaudaraan ini bernama Illuminati yang didirikan oleh Adam Weishaupt pada tahun 1776. Namun organisasi ini tak bertahan lama karena segera ditutup oleh otoritas Bavaria di Jerman dengan dukungan gereja Katolik karena dianggap sebagai organisasi yang berbahaya. Illuminati saat itu dituduh sebagai dalang di balik terjadinya revolusi Prancis. Dan setelah itu, Illuminati dikabarkan bergerak sebagai organisasi bawah tanah. Beberapa tahun ini saja, Illuminati baru berani membuka diri kembali kepada publik karena mereka menganggap bahwa era Illuminati telah tiba dan kurang sedikit lagi agenda terbesar mereka akan terlaksana. Agenda terbesar mereka adalah menyatukan seluruh umat manusia di dunia ini di bawah kendali Illuminati, menghapuskan negara dan batas-batas wilayah, memimpin manusia di seluruh planet bumi ini melalui spesies manusia terbaik, dan menjanjikan semua umat manusia akan hidup di dalam keberlimpahan atau abundance. Selama ini banyak asumsi ditujukan kepada secret society sebagai organisasi tempat bernaungnya para globalis dan konspirator dunia. Memang tidak semua anggota dari secret society tersebut menjadi globalis. Namun banyak kita ketemui globalis sejak abad ke-15 telah menjadi bagian dari secret society tertentu. Mereka tak hanya berkumpul dan berjejaring di dalamnya, tetapi mereka juga mengasah kemampuan spiritual mereka supaya bisa mengoptimalkan kesadaran, kecerdasan, kebijaksanaan, dan kewaskitaan mereka. Mana bisa menguasai 99% umat manusia di bumi ini jika tidak dibekali dengan kebijaksanaan dan kecerdasan yang ekstra tinggi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, jika benar secret society tersebut menganut prinsip spiritualitas yang menjadi inti atau esoteris dari setiap agama di dunia, yakni kesadaran spiritual atau kesadaran ilahi atau kesadaran murni, mengapa para globalis justru kerap mendalangi tragedi kemanusiaan dan konspirasi kejam
di seluruh dunia? Bukankah spiritualitas itu seharusnya malah semakin mendekatkan manusia kepada Tuhan dan membuat manusia menjadi makhluk sempurna sebagai percikan cahaya Tuhan di dunia?